Halo teman-teman, selamat datang di Beetle Channel. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kami akan melanjutkan sandiwara novel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Terima kasih sudah berkunjung di Beetle Channel. Jangan lupa untuk memberikan komentar kalian agar channel ini semakin. Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 67. Kalian siapa? Logan Zimmerman bertanya kepada mereka dengan rasa ingin tahu. Dia adalah orang pertama yang melihat Jasper dan Jack berdiri di pintu. Ada yang bisa kami bantu? Zane Colton dan Cameron Scott bertanya kepada mereka setelah menyadari kehadiran mereka juga. Meskipun Trizoneing telah berdiri selama lebih dari 1 tahun dan bahkan memiliki sekitar 5 juta pengguna perangkat lunak saat ini, orang-orang hampir tidak pernah datang mengunjungi perusahaan tersebut. Kami datang untuk berkolaborasi dengan kalian. Jasper terkekeh. Namun, sebelum memulai diskusi ini, server kalian akan rusak jika kalian tidak menanganinya sekarang. Itu persis sama dengan yang dia ingat. Trizone sangat miskin sekarang. Seluruh perusahaan menopang diri mereka sendiri pada perangkat lunak yang dibuat Hudson Moore bertahun-tahun yang lalu dan set pendapatan pertama yang mereka peroleh dari pasar saham sampai sekarang sulit untuk memenuhi kebutuhan. Dan terlebih lagi, mereka berlima bahkan tidak menerima gaji. Sementara itu, server adalah masalah terbesar mereka. Ini berbeda dari masa depan, di mana akan ada banyak sumber daya server. Selama era ini, server normal berharga ratusan ribu dolar. Selain perusahaan milik negara yang kaya, perusahaan swasta hampir tidak mampu membelinya. Server yang saat ini digunakan oleh Trizone adalah produk substandar yang telah dirakit oleh Zane setelah membeli komponen pribadi dari distrik utara selama titik waktu putus asa. Ini hanya menunjukkan betapa miskinnya Trizoneing. Atas pengingat Jasper, Zane berbalik untuk melihat server. Itu diambang mogok karena aliran data besar melewatinya. Zane bergegas maju dengan teriakan. Selain Daniel Carter, yang bertanggung jawab atas urusan hukum perusahaan, 5 pendiri Trizoneing semuanya memiliki keterampilan pemrograman terbaik. Jika tidak, Trizone tidak akan mampu mendukung 5 juta pengguna perangkat lunak dengan server substandard yang dibangun sendiri. Suara keyboard terdengar di kantor kecil. Zane menatap layar. Keringat bercucuran di dahinya. Keajaiban teknis yang mengembangkan program utama kakak itu tidak dalam suasana hati yang baik. Logan, pikirkan sesuatu. Server sekarang kelebihan beban. Bisa rusak kapan saja. Jika rusak, kita akan kehilangan banyak pengguna. Apa yang bisa kita lakukan? Logan berkomentar. Jari-jarinya terbang melintasi keyboard dengan kecepatan cahaya. Kinerja server sudah mencapai kapasitasnya. Kita dapat segera menambahkan server atau menunggu yang ini turun. Jika tidak ada yang berhasil, haruskah kita secara paksa memutuskan beberapa pengguna? Dengan begitu, beban data bisa diringankan. Saran Cameron. Zane dan Logan tetap diam setelah mencatat apa yang dia katakan. Pengguna adalah inti dari Trizone. Meskipun memutuskan beberapa pengguna akan mengurangi beban di server, hal itu akan membuatnya tampak seperti melanggar prinsip mereka. Saat itu, Jack, yang telah berdiri di belakang mereka selama ini sambil melihat mereka bergegas, berbisik di telinga Jasper. Tuan Lain, sekelompok anak muda ini tampaknya memiliki sikap yang cukup baik, tapi hanya saja mereka terlalu miskin, kan? Jasper tersenyum dan menyatakan apa yang membuat Jack terlalu malu untuk mengatakannya. Jika mereka tidak miskin, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bekerja dengan mereka, kata Jasper tanpa basa-basi. Dia mengambil langkah maju saat dia berbicara. Lihatlah dari perspektif yang berbeda. Beban utama di server berasal dari transmisi data antar pengguna di dalam negeri, ujarnya kepada Zane yang kini bermandikan keringat. Anda dapat membuka area buffer di memori server untuk menyimpan pesan saat ini yang dikirim oleh pengguna dan mengirimkannya setelah penundaan 1 detik. Dengan begitu, pengguna tidak akan merasakan penundaan, tetapi server akan mendapatkan 1 detik untuk mendinginkan. Setelah ini,
ia akan memiliki lebih banyak daya komputasi. Saran Jasper memperkenalkan perspektif baru kepada mereka bertiga. Setelah memikirkannya sebentar, Zain yakin bahwa ini adalah taktik yang efektif. Cameron, Logan, cepat lakukan apa yang dia katakan. Tuliskan kode untuk area buffer. Aku akan mendukung aliran data di sini. Cepat. Selain Jack, semua orang di sini berusia di bawah 30 tahun. Jasper adalah yang termuda di antara mereka. Namun, dia sudah memiliki perusahaan yang bernilai $1 miliar. Zain dan yang lainnya merasa dunia pasti sudah gila. Bab 68. Jack menatap Jasper dengan heran. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang pemrograman, dia tahu bahwa ide Jasper memang layak dari ekspresi di wajah yang lain. Tidak hanya bos barunya yang benar-benar ajaib dalam hal menghasilkan uang, tetapi dia juga tahu bagaimana melakukan pemrograman. Dia masih sangat muda. Dia tidak mungkin mempelajari semua ini di dalam rahim ibunya, kan? 10 menit kemudian, Logan dan Cameron menyeka keringat dari wajah mereka saat mereka melihat server, yang secara bertahap menjadi stabil. Mereka menghela napas lega. Kami akhirnya mengatasi tahap ini. Itu bisa bertahan setidaknya 1 minggu lagi. Lebih tepatnya, itu akan dapat mendukung pengguna selama 4 hingga 5 hari lagi. Kalian harus mempertimbangkan tingkat peningkatan pengguna. Jasper mengoreksi mereka sambil menyeringai. Saat itu, Zain berdiri dan menatap Jasper dengan saksama. Seolah-olah dia baru saja menemukan sebidang tanah baru. Aku Zain Colton. Saranmu benar-benar efektif. Terima kasih untuk bantuannya. Jasper tertawa. Sebenarnya, dia tidak tahu apa-apa tentang pemrograman. Zain adalah orang yang memikirkan ide ini di kehidupan masa lalunya. Dia hanya menjiplak ide-idenya di depan dalangnya sendiri. Jasper tidak pernah menolak kesempatan bagus untuk pamer di depan programmer terampil seperti dia. Aku Jasper Line. Ini Jack Tanner. Seperti yang aku katakan tadi, kami datang untuk mengusulkan kolaborasi dengan Trizone Inc., kata Jasper sambil berjabat tangan dengan mereka masing-masing. Jack Tanner. Jack Tanner dari Weresoft. Sebuah suara terkejut terdengar dari sisi pintu. Mereka semua berbalik untuk melihat pintu sekaligus. Jasper langsung melihat seorang pria muda yang tampaknya berpendidikan tinggi. Dia memegang 2 tas takawai sambil berdiri di dekat pintu. Dia adalah tokoh kunci Trizone Inc. Dia adalah ketua dewan direksi masa depan dengan nilai pasar hingga triliunan dolar dan pemimpin global internet, Hudson Moore. Tidak seperti Zain dan yang lainnya, yang sepenuhnya tenggelam dalam pemrograman dan hampir tidak pernah peduli dengan berita global. Hudson selalu memperhatikan perubahan yang terjadi di dunia luar. Berita terbesar hari ini adalah fakta bahwa manajer profesional nomor 1 negara itu, Jack Tanner, telah keluar dari Weresoft dan bergabung dengan perusahaan lain. Hudson tidak pernah menyangka sosok terkenal ini muncul di perusahaan kecilnya hari ini. Hudson merasa seperti sedang kesurupan saat menatap Jack. Jack tertawa. Dia berkata, "Aku sudah meninggalkan Weresoft. Aku sekarang adalah manajer umum JW Capital. Tuan lain adalah bosku." Kalimat ini saja membuat mereka semua mengalihkan perhatian dari dia ke Jasper. Jack, yang sangat paham tentang peraturan di tempat kerja, mengerti bahwa seseorang tidak boleh mencuri perhatian dari atasannya tidak peduli keadaan atau kesempatannya. Meskipun dia merasa Jasper tidak akan peduli dengan tingkah laku yang dangkal seperti itu. Meletakkan tas takawai, Hudson menatap Jasper dengan rasa ingin tahu. "Kau bos JW Capital. Tapi kau terlihat sangat muda," katanya. "Kau juga tidak jauh lebih tua dariku, Tuan Moore. Bukankah kau juga mendirikan Trizone?" Jasper bertanya dengan sedikit senyuman. Hudson melambaikan tangannya sekaligus. Dia belum menjadi pengusaha paling kuat di dunia. Saat ini, dia hanya seorang pendiri perusahaan rintisan yang muak dengan kemiskinan. Trizone bahkan tidak bisa dibandingkan dengan JW Capital. Aku melihat berita Tuan Tanner bergabung dengan JW Capital hari ini. Jadi aku mencari perusahaan itu karena penasaran. Perusahaan itu memiliki modal terdaftar $1 miliar. Setelah Hudson selesai berbicara, para pendiri Trizone lainnya, yang masih terkejut dengan identitas Jack, merasakan gebrakan memenuhi pikiran mereka. Mereka menatap Jasper dengan tatapan tidak percaya.
Bab 69. Berapa banyak 1 miliar dolar itu? Logan bertanya pada Zain dengan suara pelan. Sambil menggelengkan kepalanya, Zain menjawab dengan jujur. Aku juga belum pernah melihat uang sebanyak itu. Kurasa uang itu seharusnya bisa mengisi rumah ini. Dan juga toiletnya. Oh, Cameron menarik napas tajam. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Kelima pendiri Trizone Inc. tidak berasal dari latar belakang keluarga miskin. Di era ini, keluarga mereka dapat dianggap sebagai keluarga kaya dengan jumlah uang yang layak. Kalau tidak mungkin bagi mereka untuk berkumpul hanya untuk apa yang disebut mimpi dan bertahan beberapa bulan tanpa gaji untuk mendirikan Trizone. Namun, semuanya memucat dibandingkan dengan 1 miliar dolar. Setelah saling mengenal, mereka memberitahu Hudson tentang bagaimana Jasper menemukan ide yang membantu mengurangi beban server secara efektif. Hudson tiba-tiba mulai memandang Jasper secara berbeda. Jasper menunjuk kotak takawai di tangan Hudson. Jack dan aku datang dengan tergesa-gesa. Kami belum makan siang. Apa kau keberatan jika kami makan bersama kalian? Dia bertanya sambil tersenyum. Tentu saja. Kami tidak keberatan, kata Hudson. Hanya saja makanannya mungkin sedikit terlalu sedikit untuk seleramu, tambahnya. Haha, aku sendiri dari pedesaan. Saat itu, bahkan sekotak takawai adalah kemewahan bagiku, kata Jasper sambil membuka kotak-kotak takawai. Dia memberi mereka masing-masing sebuah kotak. Awalnya, tidak ada bagian makanan untuk mereka berdua. Namun, ada banyak orang di perusahaan yang semuanya pria muda. Oleh karena itu, Hudson telah membeli beberapa kotak tambahan untuk dibawa pulang. Sekarang, itu cukup untuk mereka semua. Tidak ada yang merasa bahwa Jasper suka memerintah dan mendominasi meskipun identitasnya diagungkan. Sebaliknya, mereka semua merasa Jasper rendah hati, mudah didekati, dan mudah bergaul. Karena mereka semua adalah pria muda, percakapan mengalir dengan mudah di antara mereka. Ketika Hudson mendengar bahwa Jasper berasal dari pedesaan, dia bertanya kepadanya bagaimana dia mendapatkan begitu banyak uang karena penasaran. Setelah mengetahui bahwa Jasper mendapatkan uangnya dari pasar saham, mata Hudson berbinar. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Hudson mendapatkan uang pertamanya dari pasar saham. Dia telah mendapatkan $700.000 dengan pokok $100.000. Kalau tidak, dia tidak akan punya uang untuk memulai Trizone. Hudson hampir tidak bisa membayangkan bagaimana Jasper mendapatkan 1 miliar dolar. Dia merasa cukup hebat tentang dirinya ketika dia mendapatkan $700.000. Seberapa akuratkah visi investasinya? Dia masih tidak tahu tentang semua aset Jasper. Kalau tidak, dia akan menerima kejutan yang lebih besar. Meski begitu, para pendiri Trizone merasa bahwa makanan take-away di tangan mereka telah kehilangan daya tariknya setelah mendengarkan Jasper bercerita tentang perjalanannya menuju kekayaan. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan membawa kemarahan dan penderitaan. Setelah makan, Hudson akhirnya bertanya kepada Jasper apa yang membuat semua orang penasaran. Tuan Lain, kau mengatakan bahwa kau ingin bekerja dengan kami. Bolehkah aku tahu aspek mana yang kau maksud? Zain dan yang lainnya berbalik untuk saling memandang. Mereka kemudian menatap Jasper dengan rasa ingin tahu. Meskipun Trizone memiliki 5 juta pengguna saat ini dan menduduki peringkat pertama di negara ini dalam hal perangkat lunak perpesanan instan, mereka tahu tempatnya. Perusahaan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan JW Capital milik Jasper. Jasper tidak membuat mereka tegang. Dia memberitahu mereka secara langsung. Aku sangat menghargai Trizone karena aku telah menggunakan produk kalian selama ini. Menurutku, kakak Trizone adalah perangkat lunak perpesanan instan terbaik di negara ini. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Zain dan yang lainnya diliputi kegembiraan. Bagaimanapun, kakak adalah gagasan mereka. Mereka telah menyaksikannya perlahan tumbuh seperti anak mereka sendiri. Menerima pujian dari seorang miliarder seperti Jasper Lain tentu saja membuat mereka merasakan pencapaian. Namun, Hudson membaca situasi lebih dalam. Dia menatap Jasper dengan tatapan membara dan bertanya, Tuan Lain, apa kau berniat untuk berinvestasi? Apa yang paling dibutuhkan Trizone saat ini? Uang. Asteris.
Nantikan bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.